Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aulul Hasanah dengan NIM 3 digit terakhir 189. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi. Apa itu motivasi? Jadi, motivasi sebagai proses internal yang mengaktifkan, memandu, membimbing, dan mempertahankan perilaku sepanjang waktu. Ada berbagai jenis, intensitas, tujuan, dan arah motivasi. Sederhananya yaitu, motivasi adalah apa yang membuat seseorang untuk terus maju dan menentukan kemana diri mereka akan melangkah. Motivasi memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku seseorang. Nah, karena dengan adanya motivasi, individu dapat menentukan apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana mereka mencapainya. Motivasi juga membantu seseorang untuk tetap fokus pada tujuan mereka dan mengatasi rintangan atau hambatan yang mungkin akan mereka hadapi. Berikut ini beberapa teori motivasi yang dapat membantu seseorang termotivasi untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Yang pertama yaitu teori motivasi dan perilaku belajar. Konsep motivasi terkait erat dengan prinsip bahwa perilaku yang telah diberkati pada masa lalu itu lebih mungkin untuk diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak diperkuat atau didukung. Dalam teori pembelajaran perilaku, motivasi merupakan konsekuensi dari penguatan. Namun, nilai penguat bergantung pada banyak faktor dan kekuatan motivasi mungkin berbeda dengan siswa yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu motivasi dan kebutuhan manusia. Motivasi dapat dianggap sebagai dorongan untuk memuaskan kebutuhan seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, cinta, dan pemeliharaan harga diri yang positif. Konsep Maslow tentang kebutuhan, aktualisasi diri, kebutuhan tertinggi yang didefinisikan sebagai keinginan untuk menjadi segala sesuatu yang mampu dicapainya. Adapun salah satu konsep pentingnya Maslow adalah perbedaan antara kebutuhan defisiensi dan kebutuhan pertumbuhan. Dalam teori kebutuhan manusia Maslow yang didasarkan pada hierarki kebutuhan, orang harus memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah atau kekurangan sebelum mereka termotivasi untuk mencoba memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi atau pertumbuhan. Kemudian, yang ketiga yaitu teori motivasi dan atribusi. Teori atribusi berupaya memahami penjelasan orang atas keberhasilan atau kegagalan mereka. Asumsi utamanya adalah bahwa orang akan berusaha mempertahankan citra diri yang positif. Ketika hal-hal baik terjadi, orang mengaitkannya dengan kemampuan mereka sendiri. Sedangkan mereka cenderung menghubungkan peristiwa-peristiwa negatif dengan faktor-faktor di luar kendali mereka. Locus of control mungkin bersifat internal, yang mengartikan keberhasilan atau kegagalan itu didasarkan pada usaha atau kemampuan pribadi, atau juga mungkin bersifat eksternal, yang mengartikan bahwa keberhasilan atau kegagalan adalah hasil dari keberuntungan atau kesulitan tugas. Yang keempat yaitu motivasi dan pola pikir. Implikasi terpenting dari teori atribusi adalah siswa memiliki teori atau pola pikir implisit untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan. Eksperimen pola pikir menambah banyak klaim teori atribusi, karena mereka menyatakan bahwa hubungan positif antara atribusi, upaya, dan perolehan prestasi bukan hanya karena orang-orang yang berkinerja baik ingin percaya bahwa mereka berhasil karena mereka bekerja keras. Jika pola pikir dapat dimodifikasi dan hal ini mempengaruhi pencapaian, maka hal ini memberikan bukti kuat bahwa pola pikir menyebabkan pencapaian, bukan sebaliknya. Kemudian yang kelima yaitu motivasi dan pembelajaran mandiri. Siswa yang merupakan pembelajar yang mengatur dirinya sendiri mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan siswa yang termotivasi secara eksternal. Pembelajar yang mengatur diri sendiri secara sadar merencanakan dan memantau pembelajaran mereka sehingga dapat mengingat lebih banyak pembelajaran. Selanjutnya yaitu sumber motivasi. Nah, pada sumber motivasi ini ada 4 poin, yaitu yang pertama, strategi penguatan diri. Strategi ini melibatkan kegiatan seperti perencanaan, monitoring, dan pengaturan atau regulating yang memungkinkan siswa untuk mengatur diri mereka sendiri dalam belajar. Mereka akan belajar berpikir secara strategis, mengevaluasi upaya dan hasil mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada pemodelan sosial.
Pemodelan sosial melibatkan interaksi dengan orang lain yang dapat meningkatkan motivasi individu untuk belajar dan mencapai tujuan. Dalam interaksi ini, siswa dapat memperoleh dukungan langsung dari orang lain seperti bimbingan, nasihat, atau penghargaan yang akan berpengaruh pada keyakinan diri dan motivasi mereka untuk belajar. Yang ketiga, ada penetapan tujuan. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan realistis, itu dapat memungkinkan siswa untuk memiliki gambaran tentang apa yang mereka ingin capai dan bagaimana mereka dapat mencapainya, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang keempat ada umpan balik. Nah, dalam konteks ini, umpan balik dapat berupa feedback positif atau negatif yang diberikan oleh orang lain atau berasal dari hasil pekerjaan sendiri, seperti evaluasi diri atau penilaian. Dan dengan adanya umpan balik ini akan mempengaruhi motivasi siswa untuk meningkatkan kualitas belajar dan mencapai tujuannya. Kemudian yang keenam ada teori motivasi dan harapan. Teori harapan berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk mencapai suatu tujuan bergantung pada produk estimasi orang tersebut mengenai peluang suksesnya dan nilai yang dia ditempatkan pada kesuksesan. Motivasi harus maksimal pada tingkat kemungkinan keberhasilan yang moderat. Implikasi pendidikan yang penting adalah bahwa tugas belajar itu tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sulit. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi siswa. Yang pertama yaitu motivasi dan orientasi tujuan. Lalu yang kedua yaitu ketidakberdayaan atau kegagalan yang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu harapan dan prestasi guru. Yang keempat ada kecemasan dan prestasi. Kemudian bagaimana cara guru meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, cara guru meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dengan cara meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Kadang-kadang suatu program studi begitu menarik dan berguna bagi siswa, sehingga mereka bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk mempelajari materi tersebut tanpa insentif selain tingkat minat materi itu sendiri. Nah, bagi para siswa, mata pelajaran favorit itu sendiri mempunyai nilai insentif intrinsik yang cukup untuk memotivasi mereka belajar. Siswa yang memiliki perspektif masa depan yang kuat, yaitu bersedia melakukan hal-hal hari ini yang mungkin bermanfaat bagi mereka di masa depan. Mereka seringkali termotivasi belajar, bahkan tanpa insentif langsung. Selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi intrinsik. Pengajaran di kelas harus meningkatkan motivasi intrinsik sebanyak mungkin. Meningkatkan motivasi intrinsik selalu membantu pembelajaran terlepas dari apakah intensif ekstrinsik juga digunakan. Artinya, Anda harus berusaha membuat siswa Anda tertarik dengan materi yang Anda sampaikan dan kemudian menyajikannya dengan cara yang menarik sehingga dapat memuaskan sekaligus meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan pembahasan mengenai beberapa cara untuk melakukan hal itu. Yang pertama, menciptakan iklim kelas yang mendukung, meningkatkan minat, menjaga keinginan, menetapkan tugas yang menantang dan tujuan, menggunakan berbagai mode presentasi yang menarik, membantu siswa memilih, menentukan tujuan sendiri, presentasi, dan relevansi karir. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan motivasi ekstrinsik. Banyak hal yang harus dipelajari di sekolah, pada dasarnya tidak menarik atau berguna bagi sebagian besar siswa dalam jangka pendek. Siswa menerima sekitar 900 jam pengajaran setiap tahunnya, dan minat intrinsik saja itu tidak akan membuat mereka tetap antusias bekerja hari demi hari. Secara khusus, motivasi intrinsik siswa umumnya menurun dari awal sekolah dasar hingga sekolah menengah. Hal ini juga menurun sepanjang tahun ajaran. Oleh karena itu, sekolah menerapkan berbagai intensif ekstrinsik, yaitu dengan penghargaan atas pembelajaran yang tidak melekat pada materi yang dipelajari. Adapun imbalan ekstrinsik berkisar pada pujian hingga nilai. Kemudian ada pengakuan hingga hadiah atau imbalan yang lainnya. Prinsip insentif ekstrinsik. Guru harus selalu berusaha meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk mempelajari materi akademik. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak boleh ragu untuk juga menggunakan intensif ekstrinsik jika diperlukan.
Tidak setiap mata pelajaran secara intrinsik menarik bagi semua siswa, dan siswa harus termotivasi untuk melakukan kerja keras yang diperlukan untuk menguasai mata pelajaran yang sulit. Adapun berbagai insentif yang dapat membantu memotivasi siswa untuk mempelajari materi akademik adalah: yang pertama yaitu mengungkapkan harapan yang jelas. Siswa perlu mengetahui secara pasti apa yang seharusnya mereka lakukan, bagaimana mereka akan dievaluasi, dan apa konsekuensi dari kesuksesan yang akan mereka peroleh. Seringkali kegagalan siswa dalam tugas tertentu itu berasal dari kebingungan tentang apa yang dimintai untuk mereka lakukan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan umpan balik yang jelas. Umpan balik berarti keterangan mengenai hasil usaha seseorang. Umpan balik dapat berfungsi sebagai insentif. Penelitian mengenai umpan balik menemukan bahwa penyediaan informasi mengenai hasil tindakan seseorang dapat menjadi imbalan yang memadai dalam banyak keadaan. Yang ketiga yaitu memberikan umpan balik segera. Kesegeraan umpan balik juga penting. Jika siswa menyelesaikan suatu proyek pada hari Senin dan tidak mendapatkan umpan balik apapun hingga dari Jumat, maka nilai informasi dan motivasi dari motivasi akan berkurang. Yang keempat, memberikan umpan balik sering. Umpan balik harus sering disampaikan pada siswa untuk mempertahankan upaya terbaik mereka. Penelitian dalam teori pembelajaran perilaku telah menetapkan bahwa berapapun kuatnya suatu imbalan, dampaknya terhadap perilaku akan kecil jika diberikan jarang. Imbalan yang kecil dan sering merupakan intensif yang lebih efektif dibandingkan imbalan yang besar namun jarang. Yang kelima yaitu meningkatkan nilai dan ketersediaan. Motivator ekstrinsik. Motivasi adalah produk dari nilai yang melekat pada kesuksesan dan perkiraan individu tentang kemungkinan keberhasilan. Salah satu implikasinya adalah siswa harus menghargai intensif jika mereka ingin menjadi motivator yang efektif. Implikasi lain dari teori ekspektasi adalah bahwa meskipun semua siswa seharusnya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penghargaan jika mereka melakukan yang terbaik. Selanjutnya yaitu pujian secara efektif. Pujian memiliki banyak tujuan dalam pengajaran di kelas, namun pujian paling utama digunakan untuk memperkuat perilaku yang pantas dan memberikan umpan balik kepada siswa tentang apa yang mereka lakukan dengan benar. Secara keseluruhan, memberikan pujian merupakan ide yang bagus, terutama kepada anak kecil dan di kelas yang banyak siswa berprestasi rendahnya. Sudah banyak bukti bahwa siswa dapat bela memuji diri sendiri, dan hal ini semakin meningkatkan keberhasilan akademiknya mereka. Anak-anak dapat belajar untuk secara mental memberikan tepukan pada diri mereka sendiri ketika mereka menyelesaikan suatu tugas atau berhenti berkala untuk memperhatikan seberapa banyak yang telah mereka lakukan. Nah, strategi ini adalah komponen kunci dari pembelajaran mandiri. Sekian pemaparan materi tentang teori motivasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.